Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu? Kabar baik semua kan? Baik, Pak. Alhamdulillah. Pada semangat semua nih kan yang mau P2K2? Semangat, Pak. Oke, mantap. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua yang udah mau meluangkan waktunya menghadiri kegiatan P2K2 kita yang rutin kita laksanakan setiap bulan. Ya, Pak. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih juga pada Ibu Epi yang sudah bersedia menyediakan rumahnya untuk tempat kita pertemuan hari ini. Itu. Nah, sebelum kita mulai, saya mau dong posisi duduk Ibu kita buat melingkar aja. Jadi biar lebih enak. Jadi saya pun bisa lihat semua wajah-wajah Ibu ini. Nah, Ibu, melingkar Ya, Bu. Pak. Ya, buat Pak. melingkar. Ntar, Pak, Oke. ya. Ya, terima kasih. Nah, buku pintar udah bawa semua kan? Udah, Pak. Nah, mantap. Nah, sebelum kita mulai, saya mau dengar gemuruh semangat ibu semua ini yang mau P2K2. Kita tepuk P2K2 dulu ya. Ya, Pak. Masih ingat kan tepuk P2K2? Masih, Pak. Oke, nah kita mulai ya. Ikuti apa-apa dari saya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Aplaus dulu dong Bu untuk kita semua. Nah, kita mulai ya. Kita masih di modul BPA, pengasuhan dan pendidikan anak, sesi 1 ya Bu ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, Pak. Nah, adapun topik atau tema ataupun materi yang akan kita bahas hari ini judulnya berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, Ibu udah baca kan buku pintar yang saya bagikan, dan lihat-lihat kan? Udah, Pak. Nah, oke. Nah, jadi mari sama-sama kita belajar. Nanti bisa Ibu lakukan di rumah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Ya, Pak. Nah, oke, kita mulai. Pengantar cerita mungkin pernah kita temui atau bahkan sering kita alami. Kita, ibu ataupun suami ibu baru pulang kerja nih, kondisi capek, penat, lelah seharian bekerja, tiba-tiba sampai di rumah. Nah, anak ibu berantem, berkelahi, si adik sama si kakak, si adik nangis, ada aja tingkah usil ataupun nakal yang pada akhirnya membuat ibu atau suami itu kesal. Nah, seperti itu kan, kesal. Bahkan tidak jarang yang saya temui itu sanggup dia karena dia kesal memukul anaknya, mencubit, menjewer, kan seperti itu. Nah, tapi di dalam modul yang kita pelajari hari ini tidak boleh Bu. Nah, tidak boleh melakukan kekerasan pada anak. Masih ada cara-cara yang lain untuk mengurangi perilaku buruk itu tanpa harus melakukan kekerasan, apalagi yang sifatnya itu fisik. Nah, yang bisa mencederai anak gitu. Nah, sekarang di sini di samping saya sudah ada flipchart 2C dan 2D. Pertama saya minta dong kepada Ibu Ayu coba bacakan yang 2C ini. Ya, saya silakan. Ya, Pak. Membuat lingkungan aman bagi anak, membatasi anak menonton TV, mengalihkan perhatian anak, menjelaskan akibat perilaku buruk. Nah, cukup dulu Bu. Nah, ini cara mengurangi perilaku buruk anak yang usianya di bawah 2 tahun ya kan. Nah, sekarang gantian Ibu Wan coba yang 2 sampai 8 tahun. Coba dibaca. Ya, Pak, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, membuat aturan bersama anak, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Oke, nah terima kasih ya Ibu Ayu sama Ibu Wana yang udah
bacakan. Nah, di samping daripada yang dua ini Bu, ada cara lain lagi yang bisa ibu lakukan tanpa harus melakukan kekerasan. Nah, caranya itu coba ibu ajak suami ibu sama ibu dan anak ibu buat kesepakatan bersama. Nah, itu dibuat kesepakatan, misalnya kalau anak ibu melakukan kesalahan nanti dihukum seperti ini, dikasih sanksi seperti ini, kan gitu. Ada konsekuensinya, disepakati. Tetap dengan cara ya yang haluslah, mengajak anaknya untuk menyepakati itu, kan gitu. Nah, jadi kalau si anak sudah tahu ketika dia akan bertindak yang tidak baik, dia sudah tahu hukuman yang akan dia terima, tentunya dia akan berpikir dua kali bahkan berkali-kali untuk melakukannya. Karena dia sudah tahu hukuman apa yang akan diterimanya, ya Bu ya. Nah, sebagai contoh, mari coba kita lihat di buku Pintar halaman 36 itu ya Bu ya. Iya Pak. 36 37. Nah, saya minta tolong pada Ibu Putri dong. Tolong dibacakan ceritanya. Bisa Iya Ibu? Pak, bisa Pak. Kita dengar ya Ibu ya, kita dengar Ibu Putri bacakan ceritanya ya. Oke Bu, silakan. Ibu Lili, Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Agus, aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Ya, Bu, lanjut Bu. Nah, Pak Ruslinya, jadi kamu sudah menentukan sendiri sanksi membuatmu, Agus. Itu bagus. Agus, Bapak tidak marah. Di sebelahnya Bu. Bawahnya Bu, bawahnya baca lagi Bu. Itu masih bersambung. Ini Bu, yang ini. Ini kan masih berlanjut. Nah, Ibu Lili, nah kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Ibu Lili, nah sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi, tapi hari ini tidak boleh karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Nah, itu dia Bu ya. Nah, jadi di situ kita lihat pertama si Agus yang dianggap melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, kemudian juga Ita karena mencoret-coret tembok. Nah, dari cerita itu kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari situ? Nah, coba saya mau Ibu lihat apa Ya. kira-kira pesannya Bu yang bisa Ibu tangkap dari situ? Ya Pak, Ibu Lili sudah buat kesepakatan Pak sama anaknya. Kalau buat salah hukumannya seperti ini, sanksinya seperti ini. Oke, terima kasih Ibu Lia. Nah, coba satu lagi dong Ibu Aini. Apa Ibu Aini bisa di? Iya Pak, kalau menurut saya Ibu Lili dan Pak Rusli tidak melakukan kekerasan Pak, walaupun anaknya berbuat salah. Oke, benar ya Bu ya, jawaban dari Ibu Alia dan Ibu Aini. Terima kasih saya ucapkan. Nah, jadi jelas ya Bu. Pertama itu kalau kita lihat Ibu Lili tetap bersikap lembut pada Ita walaupun Ita mencoret-coret tembok dan rumahnya, dan Ibu Lili mengajak si Ita untuk membersihkannya sebagai bentuk tanggung jawab dari kesalahannya. Nah, begitu juga dengan Pak Rusli dan Bu Lili. Dia tidak melakukan kekerasan pada Agus. Nah, pada Agus walaupun ia sudah melakukan kesalahan gitu. Jadi seperti ini yang saya maksud tadi Bu. Jadi tidak mesti melakukan kekerasan walaupun anak melakukan kesalahan karena sudah dibuat kesepakatannya. Oke. Ibu ya, jadi paham ya Bu ya? Paham semua Pak? ya. Nah, gitu. Jadi saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini, kan itu. Nanti materi selanjutnya kita sambung di bulan depan.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Ya Pak. Terima kasih.